Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Wani. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 dan 4. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak selamat menyaksikan. Anak-anak, kemarin kita udah belajar tentang lingkungan yang bersih dan sekolah yang bersih. Maka hari ini kita akan belajar tentang tempat yang sering kalian kunjungi, yaitu tempat bermain. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang bersih di tempat bermain. Nah, dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Ini adalah contoh taman yang bersih. Nah, taman ini terlihat sangat asri. Udara di sini juga terasa sejuk. Anak-anak nyaman bermain di taman ini. Selain terasa sejuk, taman ini juga terlihat bersih karena anak-anak selalu menjaga kebersihan di taman ini. Nah, dari kalimat Ustazah Wani yang tadi tentu ada kosakata baru yang baru kalian dengarkan. Nah, Ustazah jelaskan artinya ya. Taman artinya tempat bermain anak. Asri artinya indah dan sedap dipandang mata. Dan sejuk artinya terasa agak dingin dan segar. Nah, kita dapat membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Sebelum melakukan pengamatan, tentukan hal yang ingin kamu amati. Misalnya, kita ingin mengamati kebersihan lingkungan. Catatlah hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri lingkungan yang bersih. Lalu tuliskan pengamatan kita dengan kalimat yang sederhana. Perhatikan contoh laporan hasil pengamatan pada gambar berikut. Lapangan itu terlihat bersih. Tanaman tumbuh subur. Ada banyak pohon di sekeliling lapangan. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Misalnya bermain layang-layang dan juga bermain sepeda. Anak-anak nyaman bermain, tidak ada sampah berserakan. Nah, dari laporan tersebut kita dapat memperoleh kosakata baru. Kamu dapat menanyakan arti kata kepada guru atau orang tuamu. Kosakata tersebut dapat digunakan untuk membuat kalimat. Lalu kita juga bisa membuat laporan pengamatan tentang lingkungan dengan cara mengamati gambar. Nah, kita sudah belajar cara membuat laporan berdasarkan gambar. Sebelum membuat laporan, amatilah gambar dengan seksama. Contohnya seperti gambar ini. Ada gambar taman yang sangat kotor. Nah, kita bisa buat pertanyaan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kalimat tanya yang bisa kalian jawab adalah contoh pertanyaannya. 1. Apa yang terjadi pada gambar? Dan 2. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, jika kalian memperhatikan gambar dengan baik, tentu kalian bisa menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah yang pertama, apa yang terjadi pada gambar? Jawabannya, banyak sampah berserakan. Kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah taman bermain. Nah, kemarin kita udah belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan di rumah maupun di sekolah. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjaga kebersihan di tempat bermain. Nah, tentunya taman bermain mempunyai peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, contohnya yang tertulis adalah seperti ini. Ada tanda-tanda. Misalnya, tanda tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tanda tidak boleh menginjak rumput yang harus kita taati ya anak-anak. Lalu kita juga bisa membuat laporan sederhana. Kosakata yang sudah kita ketahui artinya dapat digunakan untuk membuat laporan sederhana. Laporan dibuat dengan mengamati gambar, membaca teks, atau mengamati secara langsung. Laporan dapat disajikan dalam bentuk karangan. Contohnya pada gambar berikut ini. Saat bermain, tubuh kita menjadi kotor. Hal tersebut karena saat bermain biasanya kita memegang peralatan bermain. Sebaiknya setelah bermain kita membiasakan untuk mencuci kaki dan tangan agar tubuh kita tetap bersih dan tetap sehat. Kita sudah banyak belajar tentang kebersihan lingkungan baik di rumah, sekolah, taman bermain. Nah, terakhir kita akan belajar hidup bersih dan sehat di tempat umum. Seperti biasa, kita bisa membuat laporan hasil pengamatan dengan mengamati gambar. Silahkan diamati gambar berikut ini ya. Ini adalah contoh gambar jalan umum yang terawat. Setiap hari kita melewati jalan, misalnya saat menuju sekolah ataupun ke rumah teman.
Jalanan yang kita lewati berbeda-beda. Ada jalan yang bersih dan terawat, tapi ada juga jalan yang tidak terawat. Jalan yang terawat terlihat bersih. Rumput dan pohon yang ada di tepi jalan rapi dan tidak menghalangi jalan. Daun-daun kering juga disapu agar jalanannya menjadi bersih. Apabila jalan terawat, orang yang melewatinya akan terasa nyaman. Udara di sekitar jalan yang terawat juga sejuk. Sebaliknya, jalan yang tidak terawat kurang nyaman dipandang mata. Banyak rumput dan pohon tumbuh liar, bahkan ada pohon yang sudah mati. Ada juga pohon yang rantingnya menutupi sebagian jalan. Hal itu dapat membahayakan orang yang melewatinya. Selain itu, di jalan yang tidak terawat misalnya terdapat sampah dan daun-daun kering, udara pun menjadi bau dan tidak sejuk. Nah, setelah mendengarkannya, tentu kalian akan mengetahui informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting itu adalah perbedaan jalan yang terawat dan jalan yang tidak terawat. Tempat umum selanjutnya yang harus kita perhatikan kebersihannya adalah pasar. Nah, pasar adalah tempat jual beli terjadi. Kemarin kita udah lakukan permainan jual beli di rumah kan? Nah, jadi pasar adalah di mana tempat jual beli terjadi sebenarnya. Ini adalah contoh pasar yang bersih dan ini adalah contoh pasar yang kotor. Dapat menjaga kebersihan dengan cara merawat hewan dan tumbuhan. Kebersihan hewan dan tumbuhan di lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Hewan dan tumbuhan yang sehat akan membuat lingkungan kita menjadi sehat. Dari tumbuhan kita akan mendapatkan udara yang segar dan bersih. Suara dari hewan-hewan di sekitar juga dapat membuat suasana menjadi tenang, asri, dan alami. Ada beberapa jenis hewan yang dapat kita pelihara. Oleh sebab itu, hewan dan tumbuhan perlu kita rawat. Kita dapat merawat hewan dengan cara memberi makan dan menjaga kebersihan kandangnya. Kita dapat merawat tumbuhan dengan cara memberi pupuk dan menyiram secara teratur. Nah, anak-anak, sekian video dari Ustazah Wani. Semoga kalian paham dan suka ya dengan videonya. Dan semoga juga kalian menonton sampai selesai. Dah, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sholat 5 waktu, makan makanan yang sehat dan patuh sama orang tua ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.